Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Melanjutkan cerita di chapter sebelumnya, awal cerita chapter 1136 bisa menunjukkan posisi sosok misterius yang sedang berada di hutan Elbaf. Ternyata dia di sana sedang melakukan perburuan. Terlihat sosok manusia kecil itu berhasil mendapatkan hasil buruan yang besar. Lalu tak lama kemudian sosok itu menunjukkan ekspresi serius, bukti bahwa dia telah merasakan hal yang sangat buruk. Tentu hal buruk yang dimaksud adalah kedatangan dua penyusup ke Elbaf yang sudah menyerang para penjaga raksasa. Dia bisa merasakan kehadiran dua anggota Ksatria Suci karena sosok misterius itu punya kemampuan Kenbonshoku Haki yang sangat tinggi. Ya, sosok misterius itu bisa saja adalah Chopper Gaban, salah satu dari 3 anggota terkuat bajak laut Roger. Bisa dikatakan Gaban merupakan pengguna Kenbonshoku Haki terhebat dalam kru Roger. Hal ini bisa sesuai dengan spesialisasi haki milik kru topi jerami, di mana Luffy dominan menggunakan Hosoku Haki, Zoro dominan menggunakan Bushoku Haki, dan Sanji dominan menggunakan Kenbonshoku Haki. Posisi Gaban sama dengan Sanji ya, dia sangat ahli dalam menggunakan Kenbonshoku Haki. Jangkauan haki pengamatannya sangat luas dan tentu saja juga bisa melihat bayangan masa depan. Nah, Gaban bisa ada di sana karena memang dia sudah menetap di pulau raksasa itu. Bahkan dia bisa menikahi ksatria wanita Elbaf yang bernama Ripley, walaupun pernikahan mereka tak bisa disahkan. Keadaan Gaban tak jauh beda dengan Relik. Setelah pensiun, dia memutuskan untuk tinggal dengan wanita yang dicintainya. Lanjut, setelah mengetahui kedatangan para penyusup, Chopper Gaban langsung menghubungi kepala desa raksasa. Kepala desa raksasa sangat terkejut karena tidak menyangka ada musuh yang bisa leluasa menyusup ke pulau Elbaf. Selanjutnya kita menuju lokasi penyusup itu. Di video sebelumnya kita sudah membahas ya bahwa kembarannya Shanks akan bertindak untuk mengintimidasi penjaga raksasa yang satunya agar mau mengatakan di mana keberadaan Loki. Nah, rencana kembarannya Shanks itu terlihat berhasil. Akhirnya dia tahu bahwa Loki ada di dunia bawah Elbaf dan sedang dalam keadaan terikat. Kemudian para ksatria suci itu pun menanyakan hal lain kepada para penjaga raksasa, yaitu mengenai keberadaan buku-buku peninggalan Ohara. Ya, Angkatan Laut maupun si Purple memang tidak tahu jika buku-buku Ohara berhasil diselamatkan dan dibawa ke Elbaf, tapi tidak dengan para ksatria suci. Mereka bisa tahu hal itu karena jaringan informasinya yang sangat kuat. Lalu mereka juga bisa mendapatkan misi untuk menghancurkan perpustakaan di Elbaf yang tentunya menyimpan buku-buku peninggalan Ohara. Karena jika buku-buku yang memuat cerita sejarah abad kekosongan itu tidak dihancurkan, maka pengetahuan terlarang itu akan bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya kita beralih ke lokasi pesta kru topi jerami dan para raksasa yang terlihat sangat meriah. Pesta itu direncanakan akan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Lalu di sini terlihat sosok Kallen mendekati Luffy karena memang bocah raksasa itu sudah ngefans berat dengan Luffy semenjak Shanks menceritakan sosok Yonko baru itu. Selanjutnya, Kallen menunjukkan selembar bounty terbaru Luffy yang sudah menunjukkan sosok Awakening Nika. Dengan polos, Kallen bertanya, mengapa penampilan Luffy sangat berbeda dengan yang ada di poster buronannya? Ya, karena masih bocah, Kallen tidak begitu memahami tentang mitologi Dewa Elbaf yaitu Nika. Terlebih lagi saat ini anak-anak dididik dengan ideologi baru yang cinta damai. Tentu cerita mengenai Dewa Elbaf yang menikmati pertempuran tidak diajarkan lagi. Selanjutnya, tanpa sengaja Jarul melihat poster buronan Luffy. Sebagai tetua Elbaf, tentu dia lebih tahu mengenai sosok mitologi Nika, bahkan melebihi Dory dan Brogy. Jarul pun akhirnya bisa bercerita mengenai sosok Nika yang pernah dia dengar dari kakeknya.
Kakeknya Jarul adalah raksasa yang hidup pada masa abad kekosongan. Ya, sosok Nika pernah muncul di Elbaf pada masa 800 tahun lalu. Tentu saja orang yang menggunakan kemampuan Nika saat itu adalah Joy Boy. Jarul bisa menceritakan bahwa kakeknya beserta para raksasa Elbaf di masa lalu membentuk aliansi dengan pengguna kekuatan Nika untuk melawan gabungan banyak negara. Ya, saat itu pemerintah dunia belum terbentuk ya, jadi yang ada hanyalah aliansi super besar yang terdiri dari gabungan 20 negara. Itu adalah pertempuran yang sangat besar yang berlangsung lama. Namun akhirnya karena suatu hal yang belum diketahui, pengguna kekuatan Nika pada masa itu bisa dikalahkan. Raksasa Elbaf pun banyak yang gugur di medan pertempuran. Beruntung kakeknya Jarul selamat sehingga bisa menceritakan kisah pertempuran besar itu kepada Jarul cucunya. Nah, selanjutnya Shin bisa menuju lokasi para Tenryubito. Di sini mereka sedang marah-marah kepada para penjaga dan juga angkatan laut karena mereka tak bisa makan sebanyak biasanya akibat dari penyerangan pasukan revolusi kepada lumbung bahan pangan mereka. Tak lama kemudian, Garling Vigeland muncul di hadapan para Tenryubito. Dia berkata bahwa akan mengeksekusi siapa saja yang tidak bisa tenang. Ya, di sini sebagai komandan Ksatria Suci, Garling terlihat punya otoritas untuk memberi perintah dan peringatan kepada para Tenryubito lain. Hal itu juga bahkan pernah diperlihatkan saat Garling mengeksekusi Myoskard. Myoskard itu adalah Tenryubito yang sudah membela para manusia ikan pada acara referee. Nah, setelah para Tenryubito tenang, Garling mengatakan dengan lantang bahwa saat ini Ksatria Suci sudah bergerak untuk membereskan permasalahan ini. Nah, setelah mendengar hal itu, para Tenryubito langsung bersorak. Mereka terlihat sangat yakin dengan kemampuan para Ksatria Suci. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih baik, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa mimin atau hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!